Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah Selamat kita sore bisa, kalian. ya, Alhamdulillah kita bisa berkumpul sore ini pada puasa hari yang ke berapa ya ini? Ketiga ya. Ya, Ya, ketiga. mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran untuk ibadah puasanya sampai akhir. Nah, ini kan kita di Retail Jakarta Utara ini mengadakan acara bedah buku anak. Nah, sebenarnya ini serangkaian dari acara Warna-Warni Retail. Nah, kalau bulan sebelumnya kita memang serangkaiannya itu ada bedah buku, terus kemudian juga ada sharing ide kreatif membangun literasi pada anak, kemudian juga ada ini ya, pelatihan trainer read aloud, kemudian juga sharing keajaiban membaca nyaring. Nah, kenapa sih? Nah, kalau bulan ini kita ada bedah buku sama pelatihan untuk orang tua membaca nyaring. Nah, kenapa sih diadakan ini? Harapannya nanti eh, apa ya bisa menghidupkan literasi yang menyenangkan di keluarga kayak gitu ya. Nah, harapannya supaya banyak keluarga itu yang semakin cinta literasi, semakin cinta membaca kayak gitu. Nah, hari ini kita akan membahas buku ramah anak. Nah, sebenarnya latar belakangnya kenapa sih membahas buku ini? Karena kebanyakan orang tua ketika melakukan read aloud itu juga kan, kalau read aloud itu kan sebenarnya ada 3 hal, yaitu ada pembacanya, ada yang dibacakan, sama ada bukunya. Nah, kebanyakan orang tua itu juga ini masih bingung bukunya itu yang seperti apa kayak gitu. Nah, sebenarnya buku ramah anak itu yang seperti apa sih? Nah, jadi di mana kemarin tuh ada yang bingung, ada yang membacakan ketika read aloud itu buku teks gitu ya, buku pelajaran kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya targetnya untuk read aloud ini sebenarnya agar anak-anak itu menikmati membaca kayak gitu. Jadi harapannya membaca dengan mengasihkan, membaca tanpa dipaksa kayak gitu ya. Nah, makanya buku-bukunya itu memang buku-buku yang mengasihkan bagi anak, terus juga buku-buku yang sesuai dengan perjenjangan tahapan membaca pada anak kayak gitu. Nah, terus juga kemudian itu ada salah satu penelitian dilakukan oleh seorang peneliti di California. Jadi beliau meneliti, jadi ketika diteliti otaknya anak-anak ketika mereka itu dibacakan, ketika mereka itu diceritakan tanpa visual, tanpa ilustrasi, itu uh, ada, jadi anak-anak tuh ketika dikasih 3 perlakuannya, yang pertama dikasih ini ya, diceritakan saja tanpa visual dan tanpa teks. Yang kedua itu mereka diceritakan, kemudian ada bukunya, ada teksnya, ada ilustrasinya. Yang ketiga itu diceritakan tapi dengan menggunakan audio dan visual. Nah, ternyata dari 3 hal ini tadi, yang pertama ketika diceritakan saja tanpa ada teks dan tanpa ada ilustrasi, ternyata perkembangan otaknya itu agak kurang kayak gitu ya. Jadi jadi kurang dalam berkembangnya, belum optimal kayak gitu. Nah, yang kedua, ketika anak itu diberikan stimulasi berupa ini ya, cerita, kemudian dikasih teks dan ilustrasi, itu ternyata berkembangnya itu lebih optimal dibandingkan yang selainnya. Dan yang terakhir, ketika anak diberikan stimulasi cerita, kemudian ceritanya itu apa, dengan audio visual, itu ternyata membuat perkembangan otaknya itu uh, lebih berkurang kayak gitu. Karena kenapa? Karena ternyata ketika kita menyediakan anak-anak itu uh, cerita dengan ilustrasi, dengan audio visual, itu menjadikan ini ya, ternyata kinerja otak itu tergantikan oleh video itu tadi. Sehingga di sini ketika kita ingin ini ya, supaya anak-anak itu tumbuh kembang otaknya itu optimal, nah itu banyak disarankan untuk dibacakan buku, di mana ketika di bawah usia 5 tahun itu buku-bukunya itu buku cerita yang ada teksnya, terus juga ada gambarnya kayak gitu, buku bergambar kayak gitu. Nah, hari ini kita akan ini ya, membedah buku
karya Kak Aan Wulandari, yaitu buku seri Surah Istimewa. Nah, hari ini Kak Aan akan memperkenalkan karyanya, kemudian teman-teman itu juga bisa nanti tanya jawab bersama Kak Aan, baik tentang bukunya seperti apa maupun tentang proses kepenulisannya. Kebetulan beberapa di sini mungkin ada teman-teman yang menulis kayak gitu ya, nanti mungkin bisa ini ya, bisa tanya kepada Kak Aan bagaimana sih prosesnya bisa menghasilkan karya yang luar biasa ini ya. Jadi alhamdulillah Kak Aan juga ini ya, karyanya udah banyak sekali ya, udah 100 buku. Ya, ini luar biasa, saya juga penasaran bagaimana ya dulu ketika pas mulai awal buku pertama, hingga saat sekarang tuh sampai 100 buku, yang saat ini karyanya baru diluncurkan ini. Nah, ini juga penasaran bagaimana ya prosesnya. Nah, ini nanti, teman-teman bisa tanya jawab juga bersama Kak Aan. Oke, Kak Aan, silakan Kak Aan. Oh, baik Kak Liani ini jadi eh saya langsung pemaparan gitu Mbak atau gimana ini Iya, nggak apa-apa, silakan enaknya? perkenalan dulu, Kak. Oke oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aan Wulandari Usman. Saya penulis bacaan anak. Eh, Mulai saya tinggal di Semarang. Anak saya 3, udah besar dan ada yang kecil. Yang besar udah 24 tahun, yang kecil 7 tahun. Iya. Eh, saya sudah lama mulai menulis ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya 100 buku itu ya wajar karena mulainya juga sejak tahun 2007. Mungkin kalian ini 2007 masih umur berapa itu? Iya. Iya kan? Jadi ya ya wajar aja. Enggak yang melencit sekali enggak, tapi ya yang jalan di tempat juga alhamdulillah enggak. Sempat berhenti menulis juga karena waktu itu menjadi editor ya. Alhamdulillah. Terus kemudian kembali lagi menulis dari tahun eh, saya jadi editor itu sekitar tahun 2010-an mungkin ya. Kemudian setelah itu dikompori lagi sama teman-teman penulis, ayo mulai lagi menulis gitu. Karena waktu menjadi editor saya nggak menulis gitu kan. Ayo mulai lagi menulis ya. Alhamdulillah terkompori. Kemudian menulis lagi dari tahun 2013-an gitu, sampai sekarang. Alhamdulillah mulai aktif lagi menulis. Oke, seperti itu. Luar biasa dari Eh, 2013 ya, Kak ya? ya, 2007, terus aktif lagi 2013. ya 2010-an, 2010 kayaknya 2000. Iya, 2010. iya, Hmm, 14 mulai. tahun lebih ya, Kak ya? Iya, iya. Ini Eh, pakai ini, Kak, share screen ya, Kak ya? hmm. Oke, oke, baik. Eh, jadi tentang surah istimewa ini ya dalam Al-Quran, itu apa sih yang melatar belakangi saya untuk menulis buku ini, untuk menulis cerita ini? Sebenarnya kan dalam Al-Quran itu ada banyak sekali surat-surat yang kelihatannya itu ringan gitu, atau biasa saja gitu. Tetapi keutamaannya sangat besar. Nah, misalnya surat Al-Fatihah atau Tiga Kul itu ya, Tiga Kul itu kan pendek-pendek. Sayang sekali kalau sesuatu yang ringan itu hanya sekedar lewat karena anak itu belum paham gitu kan. Maaf sebentar ini kok. Bentar. Oke. Eh, jadi anak-anak itu hanya ya baca aja gitu kan tanpa memaknainya. Disebabkan karena anak belum paham gitu kan. Karena belum paham. Nah, kalau sampai dewasa seperti itu kan sayang gitu kan. Sayang gitu ya, Mbak ya. Terus kepikir bagaimana kalau misalnya membuat buku yang bisa membuat anak-anak itu paham gitu kan. Insya Allah itu kan juga jadi tambungan amal jariah juga gitu buat saya. Kalau misalnya nanti dijadikan pondasi buat anak-anak itu, lalu diamalkan oleh anak-anak sampai mereka dewasa, insya Allah itu kan jadi tambungan buat saya. Ya. Jadi itu Mbak yang melatar belakangi saya untuk menulis cerita ini. Kemudian eh, tujuannya ya, ini pertanyaan apa hal-hal belakang tujuan seperti itu atau untuk buat penulis-penulis ya diperlukan ketika kita apply suatu naskah ke penerbit.
Jadi memang selalu ada latar belakang, kemudian tujuannya apa, itu harus disampaikan untuk agar naskah kita itu, kuat gitu kan, alasannya apakah ini bisa diterbitkan atau tidak, buat untuk para penulis ya kalau misalnya ini. Nah, tujuan saya dibuatnya buku itu adalah mengenalkan, surat-surat istimewa ini kepada anak-anak itu melalui suatu cerita yang asyik aja untuk dibaca gitu. Jadi bukan sesuatu yang berat gitu kan. Makanya, dalam buku ini saya menulisnya itu dalam bentuk cerita fiksi yang relate gitu dengan keseharian anak-anak. Jadi dengan membaca buku ini nanti diharapkan anak-anak itu, muncul rasa kagum dengan surat-surat istimewa itu. Oh ya, surat ini kan ada 5 ya yang saya pilih itu Al-Fatihah, 3 Qul dan satu lagi, Al-Kahfi itu. Saya membuat cerita-cerita itu, eee, yang nantinya bisa menimbulkan anak-anak itu kagum dengan, surat-surat itu. Misalnya Al-Fatihah, "Oh seperti ini Al-Fatihah," Al-Ikhlas, "Oh seperti ini," gitu kan. Lalu setelah itu, setelah anak-anak itu kagum, akan muncul kan rasa cinta kan, rasa cinta terhadap surat itu. Kemudian kalau misalnya ada, hadis-hadis lain yang membicarakan tentang keutamaannya apa yang bisa kita amalkan dengan surat-surat itu, anak tanpa terpaksa dia akan melakukannya gitu. Tujuannya sih insya Allah seperti itu. Baik, kita langsung melihat isinya aja. Kalau isinya lebih mungkin Ya. bisa di-share yang videonya itu ya, Kak, ya? Oh, videonya. Oh ya, baik, Kak. Heeh. Kita lihat dulu seperti apa sebenarnya buku itu kan. Dengan latar belakang dan tujuan yang tadi itu seperti apa sih akhirnya hasilnya buku itu. Silakan dilihatkan videonya. Bentar. Video ini dibuatkan oleh penerbit ya, dari tim penerbit, jadi bukan saya yang membuat untuk Al-Quran nah seperti memiliki ini banyak kita keutamaan dan keistimewaan. Di antaranya ada 5 surah yang perlu dipahami si kecil. Surah apa sajakah itu? Bagaimana agar ia mudah memahaminya? Ajak si kecil untuk membaca buku satu set seri surah istimewa karya Aan Wulandari yuk. Al-Fatihah, induk dari Al-Quran. Al-Kahfi, penerang di antara 2 Jumat. Al-Ikhlas, inti ketauhidan. Al-Falaq dan Anas melindungi dari kejahatan. Anak akan belajar memahami surah-surah istimewa dengan cara yang ringan dan seru, melalui cerita yang dekat dengan keseharian anak. Kisah-kisah orang terdahulu, fakta menarik, hadis tentang surah-surah Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan ilustrasi menarik. Penyusunannya didampingi editor ahli Ustadz Faris Jihadi Hanifa LCMA. Dapatkan satu set buku ini dengan pita kertas, agar semua jilidnya tersusun rapi dan mudah untuk disimpan kembali. Yuk, pesan sekarang! Belajar Islam lebih seru. ya, jadi seperti itu ya isi dalam surat ini. Mungkin saya jelaskan satu persatu Mbak ya, judulnya gitu. Iya, Bisa? silakan Kak, supaya lebih Oke, tergambar. sebentar. Saya nggak nggak saya masukkan ke ini, ke apa? Terus lihat. Iya, Oh, ini berarti beda set, Kak ya? iya sebentar. Maaf. Jadi ini sambil saya mencari ya, saya ceritakan sedikit. Dalam keempat buku ini saya membuat ini ya apa? Tokoh, tokoh yang sama, tokoh yang sama yang dalam itu kan ada 5 surat tapi 4 buku ya. Itu semua tokohnya sama agar anak itu bisa terhubung gitu loh satu dengan yang lainnya. Menceritakan tentang 3 anak laki-laki yang sebaya dan seorang ustadz. Mereka yang tiap sore itu kan mengaji ya, semacam taman pendidikan Al-Quran gitu. Jadi dalam keempat buku ini nanti berisi petualangan, kegiatan keseharian, dan kegiatan saat pengajian. Jadi oke, kita bahas satu persatu saja. Yang surat Al-Fatihah itu ada di ininya ya Kak, ada yang sebentar. Dari slide Oh satunya ya? Atau yang iya, ini, Kak? iya yang ini.
ini tadi kan yang isinya ya, isinya itu kan ada cerita seru, kisah orang-orang terdahulu, ada fakta menarik, hadis tentang surat Al-Quran, kemudian ilustrasinya yang juga yang full color kan. Kemudian kelebihan dari buku ini ya, dikemas dengan ringan dalam bentuk cerita yang dekat dengan keseharian anak. Nah, kemudian dengan kemudian ada juga ininya apa kita tulis semuanya itu dalam 4 setting yang berbeda. Jadi semoga anak tidak bosan gitu kan, kalau misalnya kita membaca cerita, buku ini di masjid lagi, ke masjid lagi gitu kan. Nah itu insya Allah nanti ada saya ceritakan ini, keempatnya itu memiliki setting yang berbeda. Kemudian ilustrasinya insya Allah menarik, kemudian ceritanya yang tadi relate dengan keseharian anak, itu nanti enggak yang datar, enggak yang flat gitu, ada lucu-lucunya, ada yang seru-serunya, ada takutnya, itu insya Allah itu nanti ada. Kemudian berisi kisah-kisah yang membuat anak itu kayak yang wow gitu loh dengan surat-surat istimewa ini. Misalnya kan dalam surat Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq itu dijelaskan bahwa Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Qur'an. Di situ ada anaknya yang, "Loh, sepertiga Al-Qur'an berarti kalau baca ini 3 kali udah khatam dong," kayak gitu. Nanti terus ada lagi penjelasannya. Kemudian Anas dan Al-Falaq itu kan surat yang bisa melindungi kita dari segala gangguan ya, baik gangguan manusia, gangguan jin, gangguan apa. Nanti digambarkan di dalam ilustrasinya itu seperti perisai, kemudian ada anak panah yang menuju ke perisai itu, anak panahnya itu ada jin, setan, seperti itu. Jadi, anak-anak semoga tertarik gitu loh jadi dengan surat itu. Kemudian kalau Al-Fatihah sendiri, Al-Fatihah itu kan 17 kali ya kita baca dalam sehari gitu kan. Ternyata juga mempunyai, kelebihan di antaranya bisa, untuk ruqyah gitu ya. Nanti ada ceritanya ketika anak disengat kalajengking waktu itu, kemudian, ustadznya melakukan ruqyah gitu. Jadi ini pengenalan juga kepada anak tentang, ruqyah itu sendiri. Kemudian dalam buku ini juga ada kolom tahukah kamu nih, seperti ini ya, yang tahukah kamu. Tahukah kamu ini isinya tentang, materi-materi ya, materi-materi dari setiap tema yang kita tampilkan di dalam buku itu. Karena tidak mungkin kalau misalnya materi itu kita masukkan ke dalam cerita. Nanti kesannya akan terlalu menggurui. Jadi kita pisahkan. Terkait dengan kolom tahukah kamu ini, saya sampaikan sedikit tips read aloud untuk buku ini ya. Jadi kalau saya untuk anak yang kecil mungkin sampai kelas 2 atau 3 tergantung masing-masing anak mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri ya, itu prefer untuk dibacakan ceritanya saja. Dari awal, dari halaman pertama sampai terakhir, bacakan saja ceritanya. Yang tahukah kamu itu skip dulu aja. Sehingga anak itu benar-benar menikmati isi cerita di dalam buku itu. Nanti di tengah ini, misalnya sekali, 2 sekali bacain, 2 kali bacain, akan muncul itu, ketertarikan anak atau keingintahuan anak itu nanti akan muncul, baru kita jelaskan. Atau kalau misalnya anak yang lebih besar mungkin memang sudah bisa ya dijelaskan seperti ini, tapi bisa saja kita menjelaskannya nggak usah saklek membaca. Jadi ini bukan di-read aloud, kita udah baca duluan, kemudian kita menyampaikan kepada anak sesuai dengan apa yang dia tanyakan, seperti itu. Nah, kalau ini yang tips saya untuk read aloud buku-buku ini. Misalnya dalam surat An-Nas atau Al-Falaq itu di bagian akhir teks fiksinya, itu kan ada pertanyaan, "Apa itu surat Al-Mu'awwidzatain?" Gitu kan. Terus kan anak itu nggak ada lagi lanjutannya, stop sampai di situ. Kan anak, "Loh emang itu apa?" Gitu kan. "Itu apa?" Nah disitulah nanti kita jelaskan bahwa, itu adalah 2 surat yang untuk melindungi dari kejahatan, yang seperti itu. Ini malah loncat ke belakang akhirnya ya. Baiklah. Saya jelaskan dari ininya dulu Mbak, Al-Fatihah, oke. Al-Fatihah ini mana tadi? Bentar Mbak, saya cari. Tadi Baik, udah nge-print isinya. Saya lupa juga kalau isinya ini. Isi yang keseluruhannya. Intinya seperti ini, Al-Fatihah itu adalah, setting-nya di luar.
Settingnya itu di luar. Jadi berbeda dengan nanti tiap buku akan berbeda settingnya. Settingnya anak-anak itu sedang Quran Camp, melakukan Quran Camp karena mereka sudah lulus. Kalau dalam bayangan saya itu lulus jilid Iqra itu ya Mbak, Qiraati itu jilid 6. Akhirnya kan anak-anak membaca Al-Quran ya untuk sebagai syukuran. Nah itu ustadznya mengajak anak-anak untuk melakukan Quran Camp. Mulai membaca Al-Quran yang dimulai dengan Al-Fatihah gitu kan. Terus anak-anak lah ini sih gampang bacanya gitu karena udah hafal kan. Ini sih gampang gitu bacanya. Ini kan dijelaskan dalam situ ya alhamdulillah pasti semua gitu kan ustadznya bilang ya soalnya kan sehari dibacanya 17 kali. Dari situ muncul kan pertanyaan anak, kok 17 kali? Gimana ceritanya 17 kali itu? Sebentar Mbak saya cari. 17. Iya. Mungkin tadi kalau tahukah tahukah kamu itu nanti kalau dalam read aloud kan ada ini ya. Ada sebelum sama pas sama setelah. Nah, mungkin kalau yang tahukah kamu itu dibuat bahan diskusi setelah read aloud gitu atau gimana ya, Kak ya? Iya, Iya, bisa dibacakan bisa setelahnya juga. gitu ya, Kak ya. Bisa setelahnya. Jadi kita menyesuaikan saja keinginan anak, cuman untuk agar anak itu benar-benar tertarik lebih dulu tanpa merasa dijejali dengan berbagai Hmm, teori itu, sebaiknya bacakan dulu saja ceritanya. hmm, Iya, hmm. itu Kak. Jadi yang seperti itu. Kemudian ada salah satu anak yang digigit serangga waktu itu agak bengkak oleh ustadznya. eh, di ini ya, ustadznya meminta air putih gitu, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Fatihah, Ruqyah. Kemudian di situ juga ada kisahnya, ketika dulu ada sahabat yang meruqyah seorang non-Muslim kayaknya untuk dan akhirnya ya yang terkena gigitan serangga dan akhirnya dia sembuh gitu. Nah, ini untuk ini cerita yang ini apa saya harapkan anak itu jadi oh keren ya gitu loh. Surat Al-Fatihah itu ternyata keren banget gitu kan. Ya, seperti itu insya Allah. Baik, kemudian yang surat selanjutnya adalah Anas. Oh ini dia, Masya Allah. Al-Falaq, Ketemu. Al-Falaq dan Anas. Jadi Al-Falaq dan Anas ini saya satu jadikan buku satu ya, karena memang secara sama ya, hampir asbabul sama ya. asbabul nuzulnya kan juga berbarengan ya. Ini Hmm. barengan. Nah, ini settingnya, ini ceritanya adalah eh, Umar, salah satu tokoh dari itu. eh, Kalau anak laki-laki kan pergi jamaah ke masjid waktu itu subuh, dia harus jamaah ke masjid, kan gelap. Terus dia teringat ayahnya saat itu di luar kota gitu kan, berani nggak ya, berani nggak ya, gitu kan. Terus akhirnya berani, masa nggak berani, masa diantar ibu kan malu gitu. Di tengah jalan dari rumah ke masjidnya itu ada sebuah sumur tua. Ada sumur, kalau anak-anak kan takut gitu ya, takut gitu, ragu-ragu mau lewat mau lewat. Nah di situ ada cerita lucunya. Si Umar ternyata di belakang Umar itu ada Ustadz dan dua temennya ngagetin, Umar ngapain berhenti gitu. Nah di situ ada cerita lucunya gitu kan. Kalian ngaget-ngagetin aja. Dah sampai di masjid karena ustadznya mungkin ingin menyampaikan ya karena ingin ingin menyampaikan materi tentang Anas dan Al-Falaq ini pada saat sholat subuh beliau membacakan itu Al-Falaq dan Anas. Nah itu juga ada cerita lucunya lagi yang ini apa anak-anaknya itu apa sih istilahnya ngerasani gitu loh. Memang tumben ini sholat subuh kok bacanya surat pendek gitu biasanya kan kalau enggak Al-Fajr apa itu. Nah, itu ada cerita lucunya di situ. Setelah itu melakukan kuliah 7 menit baru anak-anak itu tersadar tentang keutamaan dari Al-Falaq dan Anas. Pada saat pulang si Umar udah nggak takut lagi dengan ini lewat di dekat sumur tua itu dia udah nggak takut lagi gitu. Nah, misal ceritanya seperti itu. Kemudian yang tentang Al-Ikhlas. Nah, yang Al-Ikhlas. Yang Al-Ikhlas ini ceritanya anak-anak rihlah itu kan. Mereka jalan-jalan. Tadi kan di masjid ya, di rumah. Ini anak-anak rihlah di sebuah masjid yang sangat besar, yang sangat bagus. Kemudian anak-anak senang di situ. Nah, di situ kemudian ustadznya menjelaskan tentang surat
Al-Ikhlas di sana. Al-Ikhlas itu pendek, tetapi dialah inti sebuah ketauhidan gitu kan. Di sini yang saya pakai untuk membuat anak terwow dengan oh Al-Ikhlas itu keren, itu adalah bahwa Al-Ikhlas itu isinya adalah sepertiga dari Al-Qur'an. Sepertiga. Jadi jangan apa? Jangan meremehkan kalau misalnya kita selalu membaca Al-Ikhlas gitu karena itu intinya adalah sepertiga dari Al-Qur'an. Intinya adalah tauhid. Kemudian dari ketiga surat ini Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq itu apabila dipakai untuk kita rutinkan dibaca zikir pagi dan sore itu insya Allah akan melindungi kita semua dari godaan setan. Itu benar-benar sebagai surat perlindungan. Kemudian tentang Al-Kahfi. Nah, Al-Kahfi ini sebenarnya kan memang agak anak-anak mungkin masih jarang ya yang tahu tentang Al-Kahfi. Tetapi mereka tapi mungkin ada yang tahu tentang kisahnya. Jadi yang saya angkat itu adalah tentang kisahnya. Karena judulnya Al-Kahfi, ini saya pakai setting anak-anak sedang bermain di luar, kemudian mereka kehujanan dan akhirnya masuk ke dalam gua untuk berteduh. Nah, kemudian Ustadz bilang, ada loh kisah tentang pemuda yang berada di dalam gua selama eh, kok jadi lupa sih Mbak, saya itu agak dislike kalau masalah angka agak susah ingatnya 300 tahun kayaknya ya. Eh, Mereka di situ dan bisa hidup kembali. Nah, di situ anak-anak akan kagum kan dengan kisah yang seperti itu, ada kisahnya. Setelah itu juga ada keutamaannya. Di sini mulai mengenalkan anak tentang ini, apa? Oh ya, 309 tahun ya ada di sini. Tentang Dajjal, walaupun cuma sekilas itu semoga menjadi ini tambahan pengetahuan buat anak. Insya Allah itu sih isinya. Udah ya Mbak ya, 4 kan? Iya, 4 iya, buku. Ya iya insya Allah luar itu biasa. isinya seperti itu. Mm-mm. Iya, jadi dari ini ada 5 surat, tapi dibukukan dalam 4 buku ya, Kak ya. Karena tadi Iya betul. ada yang Al-Falaq sama Anas jadi satu. Nah, ini Mm. sebelum saya yang tanya, mungkin teman-teman ada yang mau ingin tanya. Nasifa, Nasma, Nasma, ingin tanya? Iya. Kalau ini Kak, bukunya untuk usia berapa ya, Kak ya? Target usia berapa ya pembacanya? 5+ ini, 5, 5 5 plus tahun. ya, Tapi Kak ya. sebenarnya iya, 3 tahun kalau dibacakan sebenarnya udah bisa juga sih. Hmm. Iya. Hmm. Eh, 5+ sampai kelas 3 itu insya Allah masih masih bisa lah ya di ini. Kalau yang kelas 3 SD kan nanti bisa baca sendiri. Itu ya Mbak ya. Kalau Hmm. yang di bawahnya bisa dibacakan. Anak Iya. saya yang 7 tahun juga udah baca ya, udah baca sendiri. Dia baca PDF-nya biasa kalau udah mau cetak itu kan saya sebagai penulis proofread dulu ya. Iya. Nah, itu anak suka ngikut itu baca. Nah, Hmm. karena anak masih 7 tahun, yang dibaca ya memang benar cuman ceritanya aja yang tahu kamu mah dilewati. Oh iya iya. Nah, jadi ini tadi tuh targetnya memang ini ya kayak mendekatkan bagaimana sih supaya anak-anak itu mengenal lebih dekat kayak Hmm, gitu ya tentang iya ayat betul. surat-surat ini. Nah, Iya, terus kemudian juga apa dipilih 5 surat ini karena memang ini ya itu tuh sebenarnya sering dalam kehidupan sehari-hari kita sering dibaca. Cuman betul. mungkin ini ya sayang kalau kurang didalami kayak gitu ya Kak ya. Itu. Iya, Nah, betul. ini ada Kak, mohon maaf ini si awal Kak Nita. Silakan Ada Kak Nita. ada Raisan. Ya, Kak Nita Rahmawati yang dari ini ya Kak ya. Silakan Kak. Perkenalkan dulu juga Kak, Kak Nita. Kak Nita resen kan? Atau kepencet Kak? Bejat mungkin. Silakan Kak. Atau ini Nasifa, Nasifa, Nasma, silakan.
Kenapa di surat Al-Ikhlas gak ada kata ikhlas? Gimana? Maaf, kurang Kenapa? terdengar jelas. Maju. Kak, aku mau tanya. Mm-mm. Kata kalang. Anas ada anasnya. Kenapa di surat Al-Ikhlas gak ada kata ikhlasnya? Gimana Oh, Kak Lia? kenapa surat Anas ada kata Anasnya? Kenapa? Terus sedangkan kata Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlasnya. Iya, gitu ya? Iya. Kenapa surat Anas itu ada Anasnya, terus Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya gitu, Kak? Masya Allah. Allah alam itu ya itu Hmm. Allah yang sudah memberikan nama. Hmm. Insya Allah. Iya. Nanti Atau nanti mungkin bisa ditanyakan ke bisa. ustazah atau ustadznya yang mungkin lebih tahu. Iya. Masya Allah, Tadi anak kecil ya bertanya. luar biasa. Kalau surat Al-Ikhlas tadi kan membahas tentang inti ketauhidan. Terus kalau surat Anas itu kan untuk perlindungan kayak gitu ya, Kak ya tadi ya. Iya, iya betul. Iya. Terus surat Al-Ikhlas ya yang tadi yang sepertiga Al-Qur'an itu ya, Kak ya. Iya betul, Nah, itu Al-Ikhlas. memang karena mungkin di dalamnya Al-Qur'an itu isinya kebanyakan memang ketauhidan ya, Kak ya. Jadi Tauhidan, itu iya, kayak merangkum kayak gitu ya, Kak ya. iya. Nah, itu seperti itu. Terus ini Kak, kalau terkait eh berarti kan kalau ini ada 5 surat ini, jadi nanti bisa memungkinkan akan ada buku yang membahas tentang surat-surat atau ayat-ayat yang lainnya juga ya, Kak ya? Sepertinya udah ini dari sekian banyak 114 Yang surat itu ya yang untuk anak terpilih ini ya ya. cocoknya ya yang cocoknya Oh, ini. Sebetulnya saya juga kemarin ini mengajukannya ada lagi yang ayat kursi hmm, sama hmm, surat terakhir Al-Baqarah itu juga kan, tapi oleh hmm. editornya cukup ini dulu. Oh, iya Iya, iya nanti iya. ada Iya. ada yang Nah, bertanya, Mbak. iya. Iya, silahkan. Ada yang tanya lagi? Tadi Yang di lihat chat di ya? chatnya tadi. Kakak izin bertanya, sebagai penulis cerita untuk ilustrator, apakah kakak yang menentukan ataukah gimana? Oh Oh, ya, untuk untuk ilustratornya. ilustrator betul. Untuk ilustrator ini karena ini saya submit ke penerbit, jadi penerbit yang menentukan ilustratornya siapa. Gitu. Tapi dalam proses pembuatannya, eh, saya juga dikasih lihat dulu nanti sketsanya seperti apa. Insya Allah nanti saya ceritakan di ininya ya tentang apa Bagian di balik ya proses 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 kreatifnya ininya ya, Kak insya ya. Allah ditentukan. Boleh juga sih misalnya kita mengajukan nih, kita submit ke penerbit naskah berikut contoh ilustrasinya karena mungkin kita udah biasa kerjasama kan dengan salah seorang ilustrator, udah enak Hmm. gitu kita mau komunikasi, bisa juga kita mengajukan ke penerbit seperti itu. Karena rata-rata penulis memang nggak bisa gambar, jadi memang harus menggandeng ilustrator. Iya. Ini Terus ada ini dari Kak Imas. apakah ya. Kak Imas ada pertanyaan. Izin bertanya Kak, untuk Kak Aan, penulisnya khusus buku Islami atau semua Semua jenis jenis buku buku. Kak? Hmm. Eh, Alhamdulillah kebanyakan memang yang saya tulis itu buku-buku anak, genre Hmm. religi memang. Tapi Hmm. ada juga sih buku-buku yang umum seperti terbitan di MNC itu juga Hmm. tentang apa ya? Tentang sayang keluarga itu kan tema umum ya, tema Hmm. umum. Kemudian ada lagi tentang pengenalan untuk anak TK itu buku buku jenjang A lah ya. Itu tentang pengenalan tinggi, rendah, besar, kecil, banyak, sedikit. Itu juga ada. Kemudian Hmm. nanti insya Allah mau terbit lagi juga buku tentang alfabet. Itu Hmm. cerita alfabet itu tentang alam itu juga umum. Ada beberapa yang umum, cuma memang kebanyakan genre religi dan biasanya komik. Saya seringnya nulisnya Hmm. komik itu Sering di komik ya, Mas? penerbit. Iya, Hmm. di penerbit BIP itu Kibla itu malah
ada berapa itu? 12 satu sampai lupa saya, Mbak. 12 apa 10 itu komik semua. Kalau Iya. yang terakhir komik apa Kak bukunya Kak? Komik Jus Ama. Hmm. Itu juga tentang, ya mungkin mirip juga ya akhirnya ceritanya dengan ini. Jadi dalam komik Jus Ama itu yang ingin saya tekankan, biasanya di TPA-TPA itu kan rata-rata menghafal Jus Ama ya. Nah, saya itu pengennya anak-anak itu nggak sekedar menghafal, tapi juga tahu gitu kandungan ayatnya seperti apa. Jadi itu dikomikin gitu, biar anak-anak lebih paham, lebih enak untuk mempelajarinya. Seperti itu. Iya, Yang oke. terakhir. Iya. Sama ada Vokes juga ya Kak ya itu ya? Komik fikih ya? Iya ya betul. Komik fikih yang dari Gema Insani itu juga ada, udah nggak lama. Itu juga dasar-dasar fikih aja ya. Dasar-dasar fikih itu tentang puasa sunnah, puasa wajib, Idul Fitri itu seperti apa. Nah, sunnah-sunnah apa yang akan kita lakukan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha itu kan berbeda kan. Kemudian juga tentang najis, tapi itu sepintas-sepintas aja gitu. Yang penting anak itu paham. Nah, itu juga hampir mirip dengan ini konsepnya, Mbak. Untuk anak itu kan memang, apalagi gendernya religi ya, kita itu kan, eh, kita itu dihadapkan oleh dua ini. Gimana sih maksudnya gini? Untuk buku anak, kita yang harus kita sampaikan itu kan dua. Yang pertama menghibur, yang kedua materinya harus sampai gitu kan. Kan nggak mungkin kalau cuma menghibur-menghibur aja Iya, tanpa benar. ada materi, sementara gendernya religi kan. Nah, dalam komik itu saya menyiasatinya untuk komiknya full, itu isinya adalah cerita. Kemudian di halaman belakang itu nanti berisi infografis tentang materi yang ingin disampaikan. Jadi anak-anak itu nanti ya menikmati gitu, tetap menikmati buku itu. Kemudian tapi juga dapat materinya gitu. Iya. Ya ini Emang tadi, agak tricky ya kita menulis iya, untuk anak gitu kan? Iya. iya. Biasanya saya tadi pengen tanya nih, gimana sih cara menuangkan supaya ini nggak sama kayak buku agama gitu Kak. Kalau buku agama kan biasanya anak-anak pelajaran udah dapet kayak gitu ya. Nah ini Iya, iya supaya betul. kesannya menyenangkan ketika membaca kayak gitu. Jadi di buku-bukunya Kak An itu bagaimana Kak mengemasnya Kak, termasuk di buku Iya. Kavi ini tadi ya, Iya, dipisahkan, buku-buku Mbak. Kalau seribu. saya memang dipisahkan, jadi biar ceritanya itu anak-anak itu menikmati cerita semuanya itu tanpa apa ya istilahnya Tanpa tanpa digurui ternodai gitu dengan ya. materi gitu kan. Iya, biasanya seperti itu. Karena kan pasti akan membosankan sekali kalau misalnya ceritanya itu tentang ini percakapan antara anak guru, anak bertanya gimana Hmm. sih puasa yang sunnah itu, Pak Guru menjawab gitu. Itu kan jelas Hmm. akan membosankan sekali. Itu anak-anak nggak Hmm. suka. Dan kalau nanti kita lagi yang di apa, anak lagi yang disalahkan kok anak nggak suka buku gitu kan. Seperti itu Hmm. kan sayang. Padahal sebenarnya masalahnya kan bukan ke anak tidak suka buku, cuma mungkin tidak ada buku yang bisa menarik minatnya untuk membaca. Yang seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi ini ya dari interaksi antara anak dengan anak yang lainnya kayak gitu ya di dalam cerita kayak gitu ya Kak ya. Iya, Dan iya, iya. diminimalisir peran orang tua masuk kayak gitu Iya, ya Kak peran ya. orang tua, orang dewasa ya untuk masuk, memberikan solusi, memberi pencerahan diminimalis sebenarnya. Jadi seperti anak-anak belajar dari teman-temannya kayak gitu ya Kak ya. Iya, atau kalaupun memang ada yang ini, anak sendiri yang akhirnya menyimpulkan, oh iya gini ya Hmm. ternyata, gitu kan. Iya. Teman-teman yang lainnya ada yang mau tanya lagi? Ini Kak An ada hadiah nih bagi yang teman-teman aktif bertanya. Oh ya Mau boleh, tanya insya Allah lagi? nanti ada satu hadiah, satu set buku Nasma, seri surah istimewa. Ya. Nasifa ingin tanya. Silahkan. Kak, beli buku di toko apa di online? Beli bukunya di Eh, toko. gitu kan. Di online bisa, lewat KAN bisa. Sementara bukunya memang belum ada ya. Jadi ini Hmm. masih pre-order. Insya Allah bukunya itu siap kirim tanggal 21. Jadi ini masih Hmm. masa pesan sampai tanggal 19. Bisa Tanggal pesan 19 juga ya. ke saya, di marketplace juga ada, atau mungkin ada
teman-teman yang jadi reseller di Mm, sekitar. Iya, baik. Berarti ini tadi kalau ini Kak, terkait ini proses proses pembuatan bukunya sendiri bagaimana Kak ini Kak? Oh baik, ini kalau buku ini Masya Allah ya, kebetulan dramanya nggak banyak. Oh gitu ya Kak Dari ya. proses kreatifnya itu Masya Allah panjang sekali. Udahlah revisi berkali-kali ya, sampai detik-detik terakhir itu masih ada drama gitu loh. Oke, Oh, baik saya ceritakan ini aja ya sekalian, yang runut aja sekalian ya. sebagai informasi juga kalau misalnya teman-teman ada yang mau submit ke penerbit mulai dari mencari idenya ya. Mm-mm. Cara mencari ide ini ya yang jelas ya kalau ide yang tiba-tiba muncul itu jelas rezeki dari Allah. Tapi kan kita Mm-mm. juga harus mencari gitu kan. Kita harus mencari. Nah, saya itu yang paling gampang, paling sering saya lakukan untuk mencari ide itu adalah jalan-jalan ke toko buku. Hmm. Toko buku itu kan ada banyak buku-buku ini itu. Oh iya ada ini. Tema yang ini ternyata belum ada. Kayaknya asik juga nih kalau dibuat gitu. Oh tema ini ada. Kita lihat misalnya itu bukunya terbuka kan. Oh ini proses penceritaannya seperti ini. Kalau misalnya dibuat dengan versi yang lain kayaknya menarik ya. Seperti itu saya mencari idenya itu seperti itu. Kemudian ketika saya terinspirasi sebuah buku, biasanya saya akan membeli buku itu, kemudian mempelajarinya. Bukan untuk istilahnya itu kan sekarang lagi marak tentang plagiasi itu ya Mbak. Kalau misalkan katanya ATM itu kan yang menjadi penyebab plagiasi ya. Ya benar pada saat idenya memang nggak bisa kita benar-benar sesuatu yang baru itu nggak bisa apalagi untuk buku anak. Kan temanya ya kalau nggak akhlak, adab, ya seperti itu kan karakter baik, yang seperti itu kisah kan Iya sirah sekali. Rasulullah yang seperti itu kan berputar di situ Benar. terus. Ya. Agak susah kita kalau misalnya mencari ide yang baru itu agak susah ya mau nggak mau ya balik lagi ke situ gitu kan. Namun cara yang kita lakukan ketika kita menemukan sebuah buku dan kita ingin menulis dengan tema yang sejenis adalah mempelajari buku-buku itu. Kita kalau sebisa mungkin sih kalau saya kita beli semuanya ya, semua temanya itu kita beli. Tapi kalau misalnya enggak, kan bisa kita sekarang browsing dari internet, biasanya suka ada aja kan spill berapa satu dua Review. halaman, paling enggak kita tahu dalamnya itu seperti itu gitu kan. Ketika terinspirasi itu ya setelah kita beli ATM-nya amati, iya benar kita amati. Tapi enggak terus tiru dan modifikasi enggak. Justru kita membeli buku itu untuk mencari tahu, untuk mencari bagaimana saya membuat buku yang dengan tema seperti ini tetapi yang berbeda. Berbeda dari buku yang ini. Nah, itu prosesnya sebentar Mbak, saya tutup pintu dulu. Hujan deras. Wah, ini selanjutnya tadi ada pertanyaan dari ini ya, kakak-kakak nanti setelah kakak Aan cerita nanti nih ya, jadi pertanyaan Kak Suci sama Kak Hanifah ya. Ya, silakan Kak. Jadi tadi ketika kita mencari buku, ketika kita ingin menulis tema yang sejenis, kemudian sudah ada buku lain yang sudah terbit, itu justru kita membeli itu bukan untuk memplagiat, untuk bukan menirukan itu. Kita harus mencari bagaimana style yang berbeda, mencari style yang berbeda, bagaimana agar isinya itu tidak sama. Kan kadang kalau misalnya misalnya nih, kita mau bercerita tentang hewan yang mencari rumahnya. Otomatis kita kan dalam pikiran kita itu kita bicara tentang kelomang atau tentang siput, seperti itu kan otomatis memang akan ini ya, termuncul gitu di pikiran kita. Justru kita mencari agar tidak seperti itu seperti apa itu. Itulah caranya kita untuk mencari ide dan mencari diferensiasinya dari buku yang sudah terbit. Itu pun kalau misalnya kita submit ke penerbit, biasanya ditanyakan, apakah ada buku sejenis yang sudah terbit? Itu biasanya ditanyakan, Mbak. Hmm. Apakah Oh. kemudian apa diferensiasinya? Apa kelebihan buku yang akan Anda tulis? Gitu kan? Apa Hmm. bedanya dengan buku-buku yang sudah terbit? Seperti itu Iya. nanti akan ditanyakan. Jadi insya Allah kalau udah seperti itu jauh lah ya kita dari plagiasi. Itu yang pertama tentang mencari ide. Kemudian yang kedua,
Sebenarnya buku seri surah istimewa ini mau saya tulis dalam bentuk non-fiksi ya, murni non-fiksi. Saya nggak kepikiran untuk dalam sebuah cerita. Walaupun non-fiksi, kalau buat anak, tetap saja kan kalimatnya kita harus ya sesuai ya. Waktu itu kalimat yang saya sampaikan itu juga nggak yang kaku. Ini saya bacakan aja. Ketika saya menulis tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah Ummul Quran. Tahukah kalian surat yang paling mulia? Dialah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka karena surat inilah yang membuka Al-Quran Al-Karim. Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran yang artinya ibu Al-Quran. Walaupun hanya 7 ayat, tapi isinya merangkum pedoman ajaran Islam. Masya Allah. Itu saya dulu menulis Al-Fatihah seperti itu. Perasaan udah bagus banget gitu ya. Perasaan udah bagus sekali. Ternyata berdasarkan pertimbangan dari editor, penulisan seperti ini terlalu berat. Tetap terlalu berat buat anak. Jadi diminta saya untuk membuat cerita fiksi. Ya akhirnya tadi muncul cerita yang fiksi tadi. Oke, revisi pertama kan langsung tuh revisi semuanya kan. Kemudian saya submit lagi, saya tambahkan cerita, saya submit lagi, ternyata masih ada revisi lagi, yaitu jumlah kata yang terlalu banyak. Itu karena kan penyakit penulis ini ya Mbak. Penyakit penulis itu kan ingin memasukkan semua materi ke dalam buku gitu kan. Apalagi itu materinya ini surah istimewa itu kan materinya Banyak berat ya. ya. Iya. Banyak sekali yang ingin kita sampaikan. Nah, bagaimana caranya untuk meringkas agar tulisan itu menjadi lebih ringkas lagi? Pertama, endapkan aja dulu. Jangan langsung ya sayang ini dibuangnya sayang atau kita langsung jangan deh ini kan ini kita harus pandai itu kita harus pilih-pilih mana yang benar-benar perlu mana yang tidak proses gunting-menggunting ini memang cukup lama gitu kan kadang ada juga rasa sayang untuk dibuang. Nah ini caranya baca keras yang pertama read aloud itu penting itu kan kita terus jadi bisa ini sebenarnya enak nggak sih dibacakan itu karena emang tujuannya kan untuk anak ya. Setelah baca keras biasanya dapat tuh berapa kalimat gitulah dibuang. Oke, endapkan lagi. Nanti akan temukan lagi kalimat-kalimat yang tidak efektif atau yang kurang mendukung isi cerita itu nanti akan ketemu sampai akhirnya yang benar-benar yang pokok aja yang kita sampaikan. Terus udah kan itu saya endapkan, saya submit lagi ke editornya sampai ya kayaknya itu udah oke itu yang revisi yang kedua akhirnya bisa sama-sama menerima. Kemudian setelah itu kan masuk proses editing ya di penerbit itu. Proses editing, kemudian masuk ke ilustrasi. Nah, ilustrasi ini tadi udah saya jelaskan biasanya dipilih oleh penerbit atau bisa juga kita mengajukan sendiri. Pada saat ilustrasi itu biasanya ilustrator akan memberikan kepada kita sketsa dulu, sketsa hitam putih kita diberikan kepada penulis apakah ini udah sesuai atau belum. Karena kalau misalnya sketsanya, kalau sketsa itu nanti ternyata tidak sesuai, lebih mudah untuk diperbaiki daripada nanti sudah diwarnai full, kemudian masuk ke penulis ternyata ada yang tidak sesuai, itu nanti kerja yang berat buat ilustrator untuk merevisinya gitu kan. Jadi setelah semuanya fix, pewarnaan oke, masalah itu datang saat menjelang cetak gitu Mbak. Ini khusus buku ini Masya Allah ini dramanya menjelang cetak itu iya ternyata ada satu konten cerita waktu itu hadis ya yang ini ditemukan oleh editor ahli. Oh ya oke. Untuk buku agama ya beberapa penerbit itu mempunyai editor ahli yang kompeten untuk memeriksa apakah buku kita itu, apakah tulisan naskah kita itu sudah sesuai atau belum. Karena takutnya kan ada yang dhaif, ada yang tidak sesuai, atau malah justru ada yang sesat, atau seperti apa. Jadi insya Allah kita walaupun tidak basicnya bukan agama, insya Allah aman gitu kan dalam menulis itu. Nah, pada saat itu ternyata di akhir-akhir mau cetak itu, qadarullah ketemu tuh, ditemukan satu hadis yang dhaif gitu. Kalau nggak dhaif atau malah palsu gitu, mau nggak mau itu harus diganti gitu. Padahal waktu itu saya mencarinya juga ini Mbak, macam mencarinya juga di situs yang ini ya, yang sahih gitu kan. Qadarullah memang ternyata dari beberapa penelitian, beberapa pendapat yang lain memang mengatakan kalau itu
dhaif gitu kan. Ya akhirnya saya ngikut aja kan, daripada nanti udah cetak ternyata ini dhaif gitu. Terus saya juga kan salah ya kalau misalnya ini menyebarkan sesuatu yang tidak benar kan salah. Akhirnya saya ngikut. Sebenarnya gampang itu kalau misalnya hadis itu ada hadis lain dengan tema yang sama, ya tinggal digantikan aja. Oke kan, itu udah. Ternyata qadarullah itu nggak ada, Mbak. Nggak ada hadis yang itu. Jadi mau nggak mau Oh, ceritanya harus diubah. Ya. oh, udah Nah, mau cetak ceritanya diubah ya kak ya? iya udah ceritanya sedikit aja sih ya, harus Hmm. diubah. Masalahnya adalah ilustrasinya sudah jadi, gitu kan? Hmm. Ilustrasinya sudah jadi, nggak mungkin kita ganti cerita, ganti ilustrasi lagi itu nanti akan memperpanjang waktu ini udah mau cetak gitu loh, udah mau cetak, bentar lagi cetak nanti lama lagi gitu kan, ya lama, ya biaya juga karena kalau misalnya nambah itu kan terkena cas ya kalau misalnya ke ilustrator itu, akhirnya itu saya print buku PDF-nya itu saya print, saya jembreng itu di lantai atau di tempat tidur ya waktu itu lupa. Saya bongkar pasang seperti puzzle itu, Mbak. Ini kalau misalnya ceritanya di sini, ini kalau ilustrasinya seperti ini, saya buat cerita seperti ini masuk nggak itu? Jadi kalau biasanya ilustrator itu menyesuaikan cerita kita, kali ini kebalik, saya harus menyesuaikan ilustrasinya agar tidak diubah itu. Alhamdulillah Iya. tuh utak-atik malam-malam ya akhirnya dapat juga ganti cerita, berubah halamannya gitu kan. Alhamdulillah itu dapat. Nah, itu udah senang banget kayak orang yang ini udah apa bisa menyelesaikan teka-teki, bisa menyelesaikan puzzle itu ya. Alhamdulillah itu dimudahkan Iya. oleh Allah itu alhamdulillah Luar biasa sekali. ya kak ya. Itu dari Iya. proses awal ide sampai ini kak, sampai ini diproses finishing di penerbit berapa lama kak itu kak? Yang lamanya sebenarnya ini ya, kalau ke penerbit itu kan memang lama ya. Mm-mm. Kecuali pas rezeki aja ya, penerbitnya pas nyari gitu kan. Pas Iya. nyari, kita pas ini dapat lama kok itu Mbak. Mungkin 6 bulanan ya. Oh, 6 bulan ya. bulanan baru ya karena memang antre waktu itu ya Hmm. emang nggak rezekinya cepet aja. Yang cepet juga ada. Terus Iya. setelah itu proses-proses kalau ilustrasi kan ini ilustrasinya juga lama karena kan 4 buku ya. 4 buku itu juga mungkin berapa bulan. Saya nggak kurang paham ininya. Mm-mm. Setidaknya dari benar-benar submit sampai ini terbit itu lebih lah kalau dari setahun. Hmm, udah lama berarti ya kak ini ya. Iya, Mm-mm. lama. Kalau Lama. ini kak rata-rata buku-bukunya kan juga ketika submit ke penerbit juga prosesnya ini kak ya. Memang panjang Iya, ya kak ya. iya memang panjang. Kalau Hmm. saya gini, kalau misalnya kirim email itu ya, Mm-mm. email pertama email gitu kan. Kalau misalnya nggak ada balasan, nggak ada apa-apa, 1 bulan kita tunggu aja 1 bulan. 1 bulan kita Hmm. tanyakan. Ini saya sudah kirim ini, apakah diterima gitu kan? Hmm. Apakah diterima? Terus kalau misalnya tetap nggak ada jawaban juga, hitung lagi aja 3 bulan atau Mm-mm. 4 bulan, eh, kita tarik aja. Oh bisa, Tapi bisa ya kak ya. kalau memang nggak ada jawaban ya, kalau memang nggak Mm-mm. ada jawaban, kita tarik, tapi penarikannya itu kan tersimpan di email ya. Mm-mm. Karena tidak ada jawaban, mohon maaf kalau misalnya naskah ini saya tarik dari penerbit ini untuk kita Mm-mm. submit, untuk kita apply ke penerbit yang lain. Setidaknya nanti nggak ada ini ya, nggak ada kalau misalnya itu nanti terbit di tempat lain, kalau misalnya Mm-mm. penerbit yang tadi udah nyuekin nih, misalnya yang tadi Mm-mm. udah nyuekin itu kok tertarik gitu, kemudian tiba-tiba diterbitkan, kita punya datanya kan, kita punya buktinya kalau Mm-mm. naskah ini sudah kita tarik. Tapi biasanya ada sih kalau misalnya 3 atau 4 bulan itu biasanya ada jawaban, entah itu ditolak atau diterima. Oh iya iya iya, oke Memang oke. lama tapi memang lama iya. Tunggu aja 3 bulan. Nah, selama masa itu jangan Buat jangan jangan terpaku dengan ini ya, mm, jangan terpaku dengan naskah itu. Sebaiknya kita menulis lagi aja. Karena kan 3 bulan itu kalau misalnya kita menulis bisa jadi kan dapat dapat ya satu serial mm, atau apa. Itu hasilnya yang langsung kelihatan. Yang nggak kelihatan saat kita menulis itu skill kita terasa gitu kan. mm.
skill kita terasa. Mungkin pada suatu saat kita ada naskah yang kok nggak dijawab-jawab sama penerbit, kita baca lagi, kemudian loh kok ternyata naskahnya kayak begini ya, kok ternyata nggak kurang bagus gitu. Nah itu fix, berarti apa kita sudah terupgrade tuh skill kita menulis tuh udah Hmm. terupgrade, jadi bisa mengetahui bahwa naskah yang dulu kita tulis itu ternyata eh, belum sebagus pada saat kita dulu submit itu. Hmm. Iya, iya, oke, oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Suci. Kak, gimana caranya jika ingin jadi penulis cerita? Nah, ini mungkin juga gimana nih Kak, dulu pas awal banget pertama kali jadi menerbitkan buku itu bagaimana Kak? Pertama kali sama ini Kak mungkin bisa dibagi motivasinya apa sih Kak jadi penulis kayak gitu sehingga akhirnya bisa sampai bertahan puluhan tahun terus juga karyanya juga luar biasa banyak kayak gitu. Nah, ini Kak barangkali mungkin Oh, bisa ini untuk supaya bahan bakar kita barangkali kan teman-teman awalnya dari pembaca, terus kemudian nanti juga bisa menjadi penulis supaya menghasilkan buku-buku yang berkualitas untuk anak gitu, Kak. oh baik. Untuk menjadi penulis cerita, sebenarnya ini ke hukum ini aja ya. Output itu biasanya kan sesuai dengan inputnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi penulis cerita, ya mau nggak mau kita harus banyak membaca gitu kan. Dari eh, dari apa yang kita baca itu nanti itulah yang akan kita keluarkan gitu kan. Terus dalam membaca ini juga kalau bisa pilih-pilih. Ya itu nanti akan ini sih ya apa akan meningkat seiring dengan jam terbang kita membaca. Kita akan mulai tahu ini bacaan ini bagus, ini bacaan ini kurang bagus, bacaan ini kurang di sini, bacaan itu kurang di situ gitu. Itu nanti akan ketahuan semakin tinggi jam terbang kita. Kalau pengalaman saya itu menjadi penulis itu jadi tahun 2000 2003 sampai 2006 itu kan saya ikut suami suami waktu itu belajar meneruskan kuliah di Jepang tahun segitu. Hmm. Waktu itu internet di sana kan sudah lancar ya, ya kayak Hmm. kayak di sini sekarang gitu. Nah di situ bertemu dengan teman-teman yang lain, teman-teman sesama Indonesia yang ada di Jepang. Kemudian nah, dulu ada website-website gitu untuk memuat tulisan-tulisan kita kan. Nah, itu Hmm. saya terpantiknya dari situ. Setelah itu, lama kelamaan saya memang kayaknya passionnya di tulisan di bacaan anak ya. Saya Hmm. bergabung dengan Milis lupa namanya penulis Hmm. bacaan anak lah pokoknya intinya itu dulu masih ada Yahoo Group itu Mbak masih kenal Oh, nggak itu kalian nih. iya, iya. Udah lama Ada itu banget itu, dulu Masya banget ya Allah. kayak. Yahoo Group itu kan ada Kak Beni Ramdhani, Ali Hmm. Muakhir, terus siapa Iya, lagi tuh oh, pokoknya yang zaman senior-seniornya dulu itu. awal-awal ya kayak. Ya, jadi belajarnya di situ. Hmm. Kemudian mulai ter mulai submitnya itu justru setelah saya di Indonesia, karena setelah di Indonesia kan kita tahu ya media-media apa saja yang bisa kita kirimi naskah gitu kan. Tahun 2007 tuh saya pulang ke Indonesia, waktu itu masih ada Bobo, ada Mobi, ada banyak sekali majalah anak itu. Nah itu saya mulai submit cerita-cerita itu aja ke situ. Ada satu dimuat, dua dimuat. Kemudian karena kita berkomunitas itu kan saling menyemangati ya. Yang ini dimuat, yang ini ceritanya seperti ini dimuat. Biasanya kita pengen gitu loh, pengen mengikuti eh, agar dimuat juga gitu. Dan kita memang saling ini ya, kalau antar penulis bacaan anak itu nggak yang kayak saingan menyembunyikan emailnya biar dia nggak kirim gitu nggak, kita saling support, saling menyemangati, saling bagi-bagi rahasia juga gitu kan. Kalau ini tuh biasanya dimuatnya kalau tulisannya yang seperti ini gitu, biasanya kayak gitu kita saling, ya itu pentingnya berkomunitas. Sampai sekarang kan masih berkomunitas ya, ada Paperland segala macam ya, mungkin itu yang bisa membuat kita tetap bersemangat untuk menulis. Dan yang jelas ya memang karena suka kali ya, karena suka kemudian secara apa ya,
ya kita dapat banyak juga kan Mbak, dari bisa bisa mendapat rezeki juga dari situ. Kita kan seneng kan misalnya dapat Iya. dapat dapat rezeki, mau tetap Mm-mm. seneng. Mungkin itu juga yang memotivasi. Walaupun ya Iya. sekarang sudah banyak penulis-penulis yang baru ya, wah itu kita harus paham banget dengan energi mereka yang baru itu nih, yang udah berumur ini, biar tetap bisa mengikuti. Iya. Gitu Mbak. Jadi proses awalnya itu awal dari website, terus kemudian ketika di Indonesia kirim-kirim di itu ya kayak majalah-majalah Media. media itu tadi, terus selanjutnya ke penerbit juga gitu ya kayak. Iya, Iya. oh ya, seperti yang lain biasanya dimulai dari antologi-antologi itu. Jadi kita Hmm. nggak, kalau antologi itu kan ya untuk diterbitkan ya. Kalau Mm-mm. antologi itu kan prosesnya ya mirip kayak pas kita ini ya, kita kirim naskah ke media, ke majalah atau apa. Jadi kita nggak yang menunggu Iya. lama, yang kita Mm-mm. nggak kita nggak apa kita nggak usah kita kita yang belum punya pengalaman dengan penerbit itu tinggal ngikut aja gitu kan, kalau Mm-mm. misalnya ikut antologi itu Iya, tetap iya. saya juga mulainya dari situ kok, dari Hmm. lomba-lomba juga. Kalau misalnya Mm-mm. lomba nggak menang, kita revisi lagi, kemudian kita Hmm. submit ke media atau ke penerbit manalah yang seperti itu. Novel saya yang pertama itu dulu bekas loh, bekas. Dulu dari lomba yang kalah itu kan. Lomba yang kalah tuh tahun berapa ya, terbit 2007 kayaknya itu novel. Novel anak. Iya, oke. Ini selanjutnya pertanyaan dari Kak Hanifah. Kak mau tanya, tadi kabarnya kan ada 6 surah yang dikirim ke penerbit. Ketika memutuskan menulis 6 cerita, itu bagaimana Kak proses risetnya? Oh iya. Jadi se- sebelumnya itu buku saya ini kan terinspirasi juga dari buku lain yang sudah terbit. Tapi waktu itu buku-bukunya itu membahas surat-surat macam Al-Waqiah, Al-Baqarah, terus surat apa lagi gitu kan. Nah, saya terpikir saya aja asing gitu ya dengan surat ini gitu loh. Bagaimana kalau misalnya surat-surat yang relate aja gitu dengan anak yang anak-anak itu sering make, sering baca gitu. Kemudian apalagi kan kayak surat Qul huwallahu apa Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq itu kita baca di zikir pagi sore ya. Zikir pagi sore itu kan sering kita baca. Nah, terus saya riset itu ternyata kan kemuliaannya, keistimewaannya itu banyak sekali gitu. Nah, inilah yang harus kita sampaikan kepada anak agar anak itu semangat gitu. Pada anak dengan cerita yang menarik, dengan apa kisah-kisah yang menarik, yang menggugah, yang pokoknya yang kira-kira menarik buat anak gitulah. Itu yang apa? Akhirnya saya memilih 3 kul itu, dapat kan 3 kul. Kemudian yang satu lagi yang Al-Fatihah itu karena ini ya, sehari 17 kali kita baca. Kalau misalnya sekedar baca aja itu kan eman banget gitu, sayang banget gitu kan. Nah, itu juga eh, gimana caranya biar anak itu kagum gitu loh. Biar anak itu merasa surat Al-Fatihah ini keren gitu kan. Ini surat ini keren banget gitu loh. Harus kita baca, harus kita pahami artinya. Nah, itu alhamdulillah dapat. Kemudian waktu itu saya belum tahu tuh malahan tentang rukyah itu. Ternyata Al-Fatihah juga bisa untuk rukyah, itu kan bisa sebuah cerita yang membuat anak ter wih, keren gitu. Kalau yang Al-Kahfi itu karena ininya kurang aja. Kalau misalnya cuma 4 kan kurang gitu kan. Biasanya kan ini Al-Kahfi kurang. Terus akhirnya saya ini apa cari-cari apa gitu kan yang bisa menarik buat anak. Ya akhirnya kisah Al-Kahfi itu kan relate ya dengan anak-anak pernah paling nggak pernah dengar lah dengan Al-Kahfi itu. Oh ya, Al-Kahfi selain itu juga kalau misalnya kita baca yang kita hafal yang 1 sampai 10 itu kan pahalanya banyak sekali. Nah, itu yang sesuatu hal baru yang juga ingin saya sampaikan kepada anak. Risetnya ya dari ini, dari tafsir, dari apa? Kita browsing-browsing. Saya Kemarin saya browsingnya itu
pakai keywordnya itu surat istimewa. Memang pakai surat istimewa dalam Al-Quran atau surat pilihan di dalam Al-Quran. Memang saya browsingnya pakai keywords itu, Mbak. Luar biasa ya Kak ya. Nah, kalau ini Kak, biasanya kan kendalanya ketika menulis supaya ceritanya itu bisa menarik bagi anak Kak gitu ya. Itu mengemasnya dengan bahasa ala anak itu bagaimana Kak prosesnya? Kakak melakukan riset apa aja Kak supaya memang ceritanya itu enggak terlihat Kak tadi kan awalnya dari non fiksi, terus Iya. diubah jadi cerita. Nah, itu pengemasan itunya bagaimana? Biasanya kalau penulis-penulis ini tuh ini jadi masih pakai bahasa-bahasa ala orang dewasa gitu, Kak. Nah, itu bagaimana, Kak? Supaya Iya. menjiwai Oh, anak-anak. iya. Betul. Kalau ini memang tergantung ini juga ya, jam terbang itu memang mempengaruhi. Ya alhamdulillahnya kan saya memang udah agak lama jadi penulis, jadi paham ya mana kata yang menggurui, mana yang tidak gitu kan. Eh, Sering-sering baca aja. Kita sering-sering baca buku-buku misalnya dari literasi Cloud atau Room to Read itu kan bahasanya bagus-bagus ya, bahasanya bagus-bagus. Itu kalau misalnya kita sering baca, otomatis itu juga kalimat seperti itu juga, kalimat yang efektif seperti itu juga yang nanti akan keluar gitu, yang akan kita keluarkan. Kemudian yang kedua sering kita read a lot aja, Mbak. Kalau misalnya kita menulis gitu kan, terus kita bacakan. Kita baca keras aja, nanti berasa kok. Ini kalimat ini efektif, kalimat ini menarik atau enggak itu terasa. Terasa sekali itu kalau misalnya kita bacakan langsung itu. Iya, Ya, saya paling baiklah. tipsnya itu. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Kak Erna. Halo Kak Erna dari TBM Teratai. Bagaimana untuk memulai menulis? Masih bingung memulainya. Mulai menulis ya. Ya, memang itu kita harus banyak membaca itu kalau saya merasa banyak membaca itu adalah kunci agar Kuncinya. kita bisa untuk memulai menulis. Hmm. Ketika kita membaca, kalau memang mau serius ya, kalau memang kita mau serius menulis, kita targetkan aja satu hari pertama kali bisa 3 buku dulu gitu kan. Lalu nanti meningkat jadi 5 buku atau berapa. Kemudian kalau bisa juga sambil kita tuliskan reviewnya gitu kan, kita tuliskan reviewnya. Tapi sebenarnya dalam proses membaca itu kita udah otomatis akan masuk kok ke dalam otak kita itu. eh, ini menarik, ini enggak. Kemudian muncul, bagaimana kalau misalnya saya menulis yang seperti ini gitu. Nah itu kan udah langsung dapat ide tuh. Bagaimana kalau misalnya kita menulis yang seperti buku ini, tapi beda yang dituliskan jangan tema yang ini, kita ambil POV yang lain, yang seperti itu nanti insya Allah muncul. Nah itu kuncinya dari banyak membaca. Iya, mungkin biasanya dari membaca lumayan sih ya, kendalanya juga banyak kadang ya. Ada yang waktu, Iya, ada yang buku-buku gitu. betul. Kayak gimana Kak? Kalau beberapa daerah itu kan memang keterjangkauan bukunya kan ada agak susah ya untuk buku fisik kayak Iya, gitu ya. betul, betul, Kalau Masya Kak Allah. An dulu Iya, iya. gimana Kak? Kalau di Jawa Tengah itu saya jadi kayak di Tegal ini juga lumayan agak susah sih nyari buku. Toko buku di sini Gramedia cuman satu. Nah, itu paling Satu ya. kebanyakan online biasanya. Satu dan Iya, iya. kecil. Dan toko-toko buku jarang di sini cuman satu itu aja. Gramedia pun juga baru kayak ini Kak, baru tahun habis pandemi ini. Iya, memang agak ini ya tantangan tersendiri. Tapi insya Allah segala tantangan itu kalau misalnya kita mempunyai niat, mempunyai kemauan yang keras, akan ada aja gitu jalan yang Allah berikan kepada kita. Kalau di daerah itu memang repotnya toko buku iya, sinyalnya juga kurang ya. Mau baca apa literasi Cloud aja kadang loading lama banget kan. Ya memang itu tantangan tersendiri memang itu. Iya. Kalau saya dulu sering beli buku-buku bekas, Mbak. Hmm. Buku-buku, iya. Sekarang ini banyak kok sekarang buku yang second itu dijualkan lebih murah ya. Ya saya Hmm. dulu sering hunting aja itu buku-buku bekas itu.
sering Mm-mm. hunting buku bekas, atau kalau enggak sekarang itu Gramedia kan tiap setahun sekali itu suka ada aja gitu kan buku yang nggak laku, dan akhirnya banting harga itu 50, bisa sampai 50% atau apa ya. Kita pinter-pinter Mm-mm. aja milah-milih itu, tapi ya jangan berdoa jangan nggak laku ya. Ini penulis Hmm. menangis. Ya udah, ini Seperti itu, lumayan Masya sih Allah. ini setidaknya untuk tahun-tahun terakhir ini tuh lumayan lebih lumayan lah komunitas-komunitas terus juga penggerak-penggerak itu tuh lebih banyak yang bergerak gitu ya sehingga sepertinya agak lebih mending dan ini dari pemerintah pun juga lagi menggiatkan nih kegiatan untuk membaca nyaring. Jadi salah satu program dijadiin program untuk perpusnas. Jadi perpusnas kan untuk kalau dulu kan targetnya itu kan Indonesia cakap membaca. Nah, kemudian kemarin tuh sempat direvisi kayak gitu. Sebenarnya sebelum cakap harus suka dulu kayak gitu. Makanya Oh, baik. Ya salah betul. satunya membaca nyaring itu didengungkan oleh Perpusnas juga supaya ini anak-anak tuh suka membaca dulu kayak gitu. Karena anak-anak tuh saat ini kan kebanyakan tuh bisa membaca tapi nggak suka membaca kayak gitu. Makanya dari Read Aloud ini harapannya sih membaca nyaring ini harapannya anak-anak tuh menyukai buku dengan cara menyenangkan kayak gitu. Nah, Ya salah betul. satunya bukunya Kak An ini kan buku Islam tapi dikemasnya dengan cara yang menyenangkan gitu ya Kak ya, dengan metode bercerita Insya Allah semoga. sehingga mudah-mudahan anak-anak juga semakin dekat dengan buku terus juga dekat dengan nilai-nilai ini ya Islam yang sesuai dengan nilai-nilai keluarganya teman-teman kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya Mbak, maaf tadi ada yang kurang. Tadi kan saya cerita revisi berkali-kali gitu ya. Iya. Jangan sampai jangan sampai teman-teman ah ini nanti ke penerbit ini nanti revisi terus enggak seperti itu. Sedikit pesan saya aja kalau misalnya ada teman-teman yang kemudian submit ke sebuah penerbit dan diterima, ketika naskah kita sudah ACC kemudian diminta untuk revisi, udah kita manut aja gitu. Karena insya Allah penerbit itu kan lebih paham ya, lebih paham Iya. karena selain redaksi, selain editor, mereka juga udah satu tim kan, ada tim marketing juga yang mereka paham gitu dengan target pasarnya, dan mereka sudah eh, bertahun-tahun di dalam dunia Iya. penerbit, di dunia penerbitan, jadi tahu lah ya mana buku yang sekiranya menarik dan laku. Karena kalau penerbit mau nggak mau memang laku itu tetap harus yang utama ya. Jadi Iya, kita benar. ikut aja, kecuali kalau misalnya revisinya itu kita sesuatu yang prinsipal, yang prinsip gitu kan, yang prinsip sekali, bolehlah kita sampaikan dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, kita adukan argumentasi kita kenapa tidak mau, itu boleh. Tapi kalau untuk hal-hal yang walaupun sebenarnya ada rasa di kita nih kayaknya kayak gitu nggak bagus deh, bagusan ideku gitu kan, tetap tetap kalau saya ini ya, kalau saran saya nurut aja lah gitu dengan penerbit, insya Allah itu nanti yang terbaik. Iya, iya. Itu Oke. kalian nih, iya Iya. tadi sempat Eh, lupa, takut ini, takut terkesan Iya, tapi gimana kalau ini gitu. Kak, kalau dari Kak Aan, tipsnya supaya terbit bisa tertembus di penerbit mayor, bagaimana Kak? Barangkali mungkin waktu pas dulu awal-awal, kan semuanya berawal dari awal ya, belum awal ketika Iya. pas keterima sampai terus bisa keterusan keterima sampai 100 buku di penerbit itu tuh bagaimana Kak tipsnya supaya bisa tembus gitu? Yang pertama nih yang paling bisa, sekarang kan mulai banyak tuh penerbit baru tuh. Eh, Hmm. Bisa ini tuh kalau Anda penerbit baru, cepet-cepet aja untuk kita Hmm. submit. Yang pertama memang nabung naskah, yang kita harus Hmm. menulis, kita punya banyak tabungan naskah itu jelas. Ketika ada sebuah penerbit baru, kita udah punya tabungan naskah, kita segera submit ke situ. Atau misalnya itu bukan penerbit baru, penerbit lama, tapi mungkin dia buka lowongan, saya mencari tema ini. Setidaknya kalau misalnya kita punya tabungan naskah, oke, bisa cepat kita submit kan. Kemudian cara yang lainnya, kita pelajari tiap masing-masing penerbit itu kan mempunyai kekhasan sendiri-sendiri, mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Mereka satu naskah yang seperti ini belum tentu diterbitkan oleh penerbit yang lain, penerbit yang lain. Jadi tiap penerbit itu punya inilah, punya kekhasan sendiri-sendiri, itu harus kita pelajari. Pelajari itu. Kemudian pelajari lagi buku yang sudah terbit apa, buku yang belum apa gitu. Kemudian kita
menulis kira-kira buku yang belum itu seperti apa dengan style yang menyesuaikan dengan penerbit di situ, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya kita submit ke satu penerbit, ditolak, nggak apa-apa gitu. Kita bisa submit ke penerbit lain dan itu ada kemungkinan juga tetap diterima. Banyak itu naskah saya yang seperti itu, Mbak. Jadi, kalau saya itu kan prinsipnya gini, satu buku terbit, selesai proses, eee proses cetak, saya harus mulai lagi menulis yang lain untuk saya submit lagi ke situ. Jadi kita jadwal gitu, jangan sampai ada yang berhenti gitu. Ketika itu tidak, ketika tidak diterima, kita udah punya daftarnya. Jadi kita punya daftar dulu kan penerbitnya itu mana aja gitu yang, kira-kira bisa kita bisa memasukkan naskah ke situ gitu kan, kita punya daftarnya. Satu ini nggak terima, pindah lagi aja ke penerbit yang lain. Kalau misalnya itu tetap nggak terima ya pindah lagi, ganti lagi ke yang lain. Tapi memang kuncinya itu, kita harus punya banyak tabungan naskah. Kuncinya memang harus menulis, Iya, iya. banyak-banyak Iya, menulis. lumayan ya. Tapi memang juga Mhm. kadang ada penulis ketika ini tuh ada yang cerita gini ya, memang ketika proses menunggu ini ya kan lumayan lama ya Kak ya, nunggu 3 bulan itu Mhm jadi mhm. nggak pasrah nunggu satu, tapi Mmm, memang harus iya coba iya, naskah lagi, iya coba masukin ke penerbit yang lain kayak gitu ya Kak ya? Nah itu iya. seperti itu. Jangan Ternyata jangan sampai menunggu. Sayang sekali tuh kalau kalau misalnya satu 3 doang bulan lumayan kita ya? pakai untuk menunggu kan eman-eman banget gitu. Kalau misalnya Mhm. kita pakai untuk menulis bisa dapat itu kan 1 naskah, 2 naskah gitu kan. Nanti ada rezekinya sendiri. Dan yang jelas pada saat ya itu tadi yang saya sampaikan ya, pada saat kita menulis itu kita upgrade skill kok. Mhm. Mhm. Iya, oke. Lumayan ya, walaupun proses menunggu tapi setidaknya kita bisa evaluasi, terus juga punya tabungan naskah gitu ya, Kak, ya? Itu mungkin Iya. bisa untuk ini ya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Suci, Kak, apakah ada naskah yang ditulis tetapi tidak diproses oleh penerbit? Tidak diproses terbit oleh penerbit? Maksudnya ini sudah ACC tapi akhirnya nggak terbit gitu ya? Sudah ditulis bagaimana Kak Suci? Sudah ditulis tapi nggak kadang ini sih di-submit tapi emang nggak ada jawaban gitu, Kak. Lama, Oh ya. selama Ya. bertahun-tahun Kalau kalau kayak gitu. di-submit nggak ada jawaban, itu tadi ya, Ditarik ya, tips Kak, ya? dari saya, tetap kita minta aja lewat email gitu kan. Pokoknya jelas ada bukti, ada datanya bahwa naskah itu sudah kita tarik. Saya juga baru aja itu melakukan penarikan sebuah naskah. Mmm, Bukan, belum tentu juga misalnya saya udah lama menulis kok kemudian, diterima itu juga enggak, belum belum mhm, tentu. Saya juga sama akhirnya sama penulis-penulis yang baru, karena naskah itu semuanya kan baru. Naskah yang di-submit ke penerbit itu semuanya naskah baru kan, naskah baru. Jadi ya penerbit boleh-boleh aja mau menolak, mau enggak, siapa itu yang menulis, mana yang diterima, mana yang enggak ngelihat siapa penulisnya gitu kan. mmm, Itu saya nggak baru-baru pemula ini ya? juga iya, Penulis masih pemula sama penulis yang sudah lama gitu nggak ngefek di ini ya, Kak, ya? Barangkali enggak kalau ngefek, nanti yang dilihat kan temanya ya, temanya temanya ya, Kak? kira-kira masuk atau Oh, enggak, iya. iya Ini berarti masih iya, peluang ya, teman-teman yang banyak. masih pemula. Naskah saya banyak Mbak yang ditolak, masih Mmm, banyak banyak. iya. Kalau yang kalau misalnya sudah ACC ternyata tidak diproses oleh penerbit, ini kita komunikasikan saja baik-baik. Mmm, Jangan sampai ada salah paham, karena kalau udah ada salah paham, apalagi kita ngomong di belakang, apalagi sampai di sosmed itu, kita belum tentu hanya di-blacklist oleh penerbit yang itu. Mungkin ada mhm, editor lain yang membaca tulisan mmm, kita, ini kayaknya ada penulis ini kurang bagus. Ya bisa jadi mmm, kita kena, eee, ke apa, tercatat sebagai penulis yang, kurang beradab gitulah, seperti itu. Kita mhm, komunikasikan saja baik-baik. Kalau iya, misalnya memang tidak dijawab, ya itu tadi, tetap ada data, tetap ada bukti kalau kita sudah menarik naskah tersebut. Ini kemarin banyak waktu pandemi itu kan, Mbak, waktu mhm, pandemi itu banyak sekali kan naskah-naskah yang, sudah ACC loh, sudah ACC iya, kadang sudah layout, itu kan nggak jadi terbit ya, nggak jadi terbit, ya itu kita komunikasikan saja, "Ini boleh nggak kita ambil?" Gitu.
apa rencananya naskah ini seperti apa. Ada memang yang akhirnya diterbitkan dalam bentuk e-book gitu ada. Jadi yang itu nggak saya ambil ya, nggak saya tarik gitu. Ada yang boleh kita ambil, ada yang nggak ada jawaban, yang nggak ada jawaban ya itu tadi. Yang penting Hmm. ada data dan kita menyampaikannya juga dengan sopan, dengan baik-baik. Ya. Soalnya masa pandemi juga lumayan ya kemarin toko buku juga Iya, nggak buka Mas. ya. Iya itu puluhan naskah saya yang Masa puluhan tidak juga ya. jelas, tidak Jadi jelas. eh, Ada lumayan ya sebagian. produktif sekali ya Kak An ini. Jadi Masya Allah. dalam 1 bulan tuh berapa Kak kayak gitu menghasilkan naskah Biasanya tergantung deadline. dan deadline tuh? Kalau deadline-nya ketat, bisa. Iya. Kan gini Mbak ya, karena ya mungkin karena berdasarkan pengalaman, Hmm. kadang kita itu juga diminta juga oleh penerbit untuk menulis sebuah buku, istilahnya naskah orderan gitu kan ya. Hmm. Naskah orderan karena memang udah jam terbangnya udah ini ya, udah lama Hmm. dan mereka kan sudah lihat juga kan buku yang kita terbitkan seperti apa. Hmm. Kadang rezeki juga kita diminta oleh penerbit untuk menulis. Nah, kalau udah ke deadline seperti itu mah cepet Mbak. Hmm. Biasanya cepet. Iya. Tapi kalau misalnya enggak, ya memang ada masa-masanya kita bosan, kita apa, itu ada, Hmm. wajar lah itu. Mm-mm. Iya. Kalau ini Kak pengen tanya barangkali mungkin teman-teman juga bisa ini nanti kalau Kak An sebagai penulis sih biasanya berapa Kak buku yang dibaca Kak sampai bisa menghasilkan karya itu biasanya 1 bulan atau 1 minggu itu baca buku berapa banyak Kak begitu Kak Hmm, karena saya tergantung punya ini. anak kecil ya, karena saya Hmm. punya anak kecil, memang saya masih belanja buku-buku untuk anak Hmm. itu agak Hmm. banyak, Mbak. Iya. Kemudian kan Hmm. dibacakan juga itu agak Hmm. banyak. Nggak kebayang juga kalau misalnya saya nggak punya anak kecil, mungkin malas juga kali ya. Tahu malas atau nggak tahu kita baca lagi. Belum yang ini eh, yang dari web-web itu kan baik yang Indonesia ataupun yang luar itu kan kita sering baca juga karena eh, kebutuhan anak itu kadang melebihi dari budget. Dia Iya. kalau udah baca ini nggak mau lagi diulang gitu kan. Hmm. Kebetulan anak saya yang nomor 3 itu seperti itu Mbak. Benar-benar kalau yang udah baca ini ya nggak mau lagi yang ulang ya. Sementara beli Hmm. terus tiap bulan berapa kan ya nggak mungkin juga kan ya. Akhirnya ya Hmm. sering-seringnya browsing di ini. Seperti itu Hmm. ya lumayan banyak sih Mbak. Hmm. Hmm. Tapi Iya. memang eh, banyaknya lagi kalau untuk buku-buku yang serius itu bacanya kalau pas butuh jajan itu sebagai referensi. Riset buat riset ini Untuk ya Kak ya. sebagai risetnya aja. Hmm. Kemudian buat saya sendiri kan juga butuh hiburan juga ya untuk Hmm. baca. Iya. Itu memang agak lama kalau yang itu. Karena ya itu tadi lebih lebih apa waktunya dipakai untuk baca buku-buku yang diperlukan untuk ini, untuk yang sedang saya tulis. Kecuali kalau memang menarik sekali itu ya itu wajar lah ya kalau misalnya buku menarik sekali semuanya ya kita korbankan sampai begadang pun kita tamatkan kan seperti itu. Kalau Oke, wah. Terima kasih banyak Kak An, udah banyak banget nih ininya. Tak terasa ini udah jam 5 ya, bentar lagi Masya buka. Allah, iya ya udah jam 5 ya. Teman-teman mau pada buka juga ya ini ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu kali lagi. Halo Kak Elis, Kak Elis. Baru masuk ya Kak Elis. Ada pertanyaan Kak? Kak Elis ini juga ngajar nih, ngajar di TK atau SD ya Kak Elis ya? Masih lagi ini ya. Nah, ini Kak, mungkin dari Kak Aan ada pesan nih buat pembaca sama penulis, teman-teman Apa penulis ya? sama teman-teman membaca. Untuk teman-teman penulis, ya yang sekali lagi memang untuk menjadi penulis itu mau tidak mau adalah kita harus banyak membaca karena output itu sesuai dengan inputnya itu udah hukum alam beneran gitu. Kecuali ya kita diberi kelebihan gitu ya oleh Allah nggak nggak membaca ini tapi eh, entah dari mana kita dapat kosakata yang banyak itu rezeki itu dari Allah. Kemudian untuk pembaca apa ya? Untuk pembaca apa ya ya banyak-banyak membaca aja yang buku yang bermanfaat karena itu nanti akan eh, berguna juga buat kita sebagai pengetahuan, membuka wawasan
dan ya sebagai hiburan juga insya Allah. Iya, luar Seperti itu biasa. mungkin Kak Wian. Iya, jadi sebenarnya membaca sendiri juga banyak ya kayak manfaatnya seperti ini. Kalau pengen menulis juga, ini kita juga harus banyak baca supaya kosakatanya juga banyak. Nah, Iya betul. pembaca pun juga membaca sehari 10 menit saja Ya, ya, itu juga betul. manfaatnya udah luar biasa. Jadi bisa meningkat kecerdasannya, intelektualnya, terus meningkat kecerdasan emosionalnya sama spiritualnya. Jadi kalau kita membaca buku-buku spiritual, buku-buku tentang religi, apalagi bukunya Kak Ani kan juga buku-buku tentang agama ya, tentang eh, mendekatkan diri pada Al-Quran. Nah, ini sebenarnya juga buku-buku yang seperti ini juga bisa mendekatkan kita kepada agama spiritual juga kayak gitu. Nah, terus juga banyak manfaat lain yang mungkin kita dapatkan dari membaca ya, sudah banyak penelitian. Nah, ini sudah diriset dan memang membaca manfaatnya luar biasa sekali, apalagi membacakan secara nyaring. Nah, ini dengan membacakan buku-buku yang menyenangkan, anak-anak juga semakin senang pada buku, terus juga mungkin akan hubungan orang tua dengan anak akan semakin erat juga, semakin dekat juga. Nah, ini alhamdulillah kita upaya kita ini kan sebenarnya mengadakan sharing buku ini supaya yang membumikan literasi, supaya buku itu jadikan bahan diskusi, bahan dialog, supaya juga literasi semakin berkembang, literasi semakin diminati dan literasi banyak disenangi oleh masyarakat kayak gitu. Nah, oke, sekian eh, ini ya bedah buku kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Aan atas sharingnya, terus juga Ya, teman-teman sama-sama atas Kak Yani. iya atas Ya, kehadirannya. Semoga nanti ini ya kita bisa meneladani Kak Aan dalam berkarya, terus juga Masya Allah. semoga karya-karyanya juga bisa bermanfaat bagi banyak masyarakat. Nah, ini Amin. sebelumnya kita foto dulu ya teman-teman. Bisa open cam mungkin teman-teman? Ya, alhamdulillah bisa kelihatan semuanya wajahnya. Kak Suci masih di kantor nggak, Kak? Atau udah di rumah? Masih, Kak. Sebentar lagi mau pulang. Iya. Halo Kak Imas, gimana Kak kabarnya? Masih mute. Oh iya, oke. Bentar, saya ini ya. 1, 2, 3. Oke, bentar, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Aan. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih juga Ya, semuanya udah Terima kasih, hadir. Kak Kalian. Semoga bermanfaat. amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.